Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam akan kembali asing di akhir zaman. Orang beriman yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Hadits, serta mengamalkannya secara kafah atau menyeluruh itu dikatakan radikal. Orang beriman yang menentang kemaksiatan dianggap tidak toleran. Inilah fitnah di akhir zaman. Yang batil akan dibela mati-matian sedangkan orang yang benar dicela habis-habisan, bahkan ada yang dipersekusi serta dianiaya. Sangat nyata siapa penyeru kebatilan dan siapa penyeru kebenaran. Astagfirullah. Zaman saat ini seperti terbalik. Orang yang baik disalahkan. Yang benar ditentang. Menutup aurat dengan sempurna dianggap aneh. Tapi yang berpakaian seksi dibiarkan. Menjaga pergaulan dibilang kuper. Sedangkan yang gaul bebas didiamin bahkan didukung karena katanya keren. Miris. Inilah zaman yang dimana Islam dianggap terasing. Namun berbahagialah orang-orang yang terasing. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Islam muncul pertama kali dalam keadaan terasing dan akan kembali terasing sebagaimana mulainya. Maka berbahagialah orang-orang yang terasing tersebut. Hari Muslim. Sifat orang-orang yang terasing. 1. Senantiasa melakukan perbaikan, perubahan ketika manusia sudah rusak. Hadits yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Saidira, Rasulullah SAW bersabda, Islam muncul pertama kali dalam keadaan terasing dan akan kembali terasing sebagaimana mulainya. Maka berbahagialah orang-orang yang terasing tersebut. Para sahabat berkata, Wahai Rasulullah, siapa Al-Ghuraba ini? Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah orang-orang yang melakukan perbaikan ketika manusia sudah rusak. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir. 2. Jumlahnya sedikit. Ahmad dan At-Tabrani dari Abdullah bin Amru. Ia berkata, pada suatu hari saat matahari terbit aku berada di dekat Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, akan datang suatu kaum kepada Allah pada hari kiamat nanti. Cahaya mereka bagaikan cahaya matahari. Abu Bakar berkata, apakah mereka itu kami wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, bukan, tapi kalian mempunyai banyak kebaikan. Mereka adalah orang-orang fakir yang berhijrah. Mereka berkumpul dari berbagai penjuru bumi. Kemudian beliau bersabda, kebahagiaan bagi orang-orang yang terasing. Kebahagiaan bagi orang-orang yang terasing. Ditanyakan kepada beliau, siapakah orang-orang yang terasing itu? Beliau bersabda, mereka adalah orang-orang solih, yang jumlahnya sedikit di antara manusia yang buruk. Orang yang menentang mereka lebih banyak daripada orang yang menaatinya. Al-Haytsami berkata hadits ini dalam Al-Kabir mempunyai banyak sanad. Para perawinya sahih. 3. Mereka adalah kaum yang beraneka ragam. Al-Hakim meriwayatkan dalam Al-Mustadrak. Ia berkata hadits ini sahih isnadnya, meski tidak dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang bukan para nabi dan syuhada. Para nabi dan syuhada sangat tergiur oleh mereka di hari kiamat karena kedekatan mereka dengan Allah dan kedudukan mereka di sisi Allah. Kemudian seorang Arab Badui, yang ada di tempat Nabi berbicara, duduk berlutut. Seraya berkata, wahai Rasulullah, jelaskanlah sifat mereka dan uraikanlah keadaan mereka pada kami. Rasulullah bersabda, mereka adalah sekelompok manusia yang beraneka ragam, yang terasing dari kabilahnya. Mereka berteman di jalan Allah, saling mencintai karena Allah. Allah akan membuat mimbar-mimbar dari cahaya bagi mereka di hari kiamat. Orang-orang merasa takut tapi mereka tidak takut. Mereka adalah kekasih Allah yang tidak memiliki rasa takut pada selain Allah dan mereka tidak bersedih. Oleh karena itu, berbahagialah orang-orang yang terasing. Tetaplah istiqomah di jalan Allah, senantiasa tunduk dan taat kepada Allah. Teruslah sampaikan kebenaran Islam dengan dakwah. Jangan takut. Allah bersama kita dan Allah akan menolong kita. Insya Allah.